Deklarasi sekaligus pelantikan Laskar Hikmah Keramat Santri yang berlangsung di Pendopo Yayasan Babul Karomah Balak Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dalam rangka ukhuwah Islamiyah dan deklarasi kebangsaan. Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Laskar Hikmah Keramat Santri yang berada di bawah naungan Yayasan Babul Karomah ini dengan visi misi tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Pancasila, UUD 1945 dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan rohimin sekalian, ini kami di sini dalam rangka yaitu peresmian atau deklarasi Laskar Hikmah Keramat Santri. Nah, Laskar Hikmah Keramat Santri ini dalam rangka juga kita menyongsong bagaimana negara Indonesia atau global belahan dunia baru menghadapi beberapa tantangan, yaitu krisis ekonomi, krisis budaya, krisis pendidikan, krisis sosial ekonomi, juga krisis yang paling pokok adalah krisis moral. Dimana sekarang ini banyak orang pandai, cendekiawan, mungkin budayawan, apapun, para kiai, para ulama, para tokoh, tetapi di zaman sekarang ini banyak sekali yang tidak mengedepankan sebuah etika atau norma. Maka kami bergerak mendorong dan kepada teman-teman ikhwan sekalian dan ukhti sekalian dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam untuk nguri-nguri, yaitu tentang akhlakul karimah, atau kata orang-orang elit mengatakan yaitu revolusi mental. Nah, revolusi mental itu juga kami mendasari adalah apa yang kemudian kami itu bagaimana menegakkan 4 pilar, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kami yaitu Laskar Hikmah Keramat Santri mempunyai logo. Itu yang pertama kalau saya lihatkan di sini adalah itu sebuah cokro, ya. Cokro itu kalau dalam pewayangan istilahnya senjatanya Kresna. Kresna itu kan panjalmaning Bathara Wisnu. Dia sebagai yaitu seorang dewa yang nguri-nguri bawono. Bukan kita terus artinya itu, tapi kita sebagai orang Islam mengatakan bahwa yang namanya cokro ini kita artikan sebuah sistem. Artinya sebuah sistem, sebuah sunatullah, bahwa segala sesuatu sunatullah itu terjadi. Dulu ketika zaman Nabi Nuh juga ada tantangan, Nabi Ibrahim ada tantangan, yaitu ada Raja Namrud. Dulu ketika Rasul Muhammad juga ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, demikian sunatullah kan berjalan. Kita sebagai orang Muslim itu mempunyai kewajiban adalah untuk melakukan yang namanya da'a ilallah. Da'a ilallah, dan salah satunya dengan mendirikan yaitu Laskar Hikmah Keramat Santri. Yang kedua, ini adalah lambangnya ini Garuda. Nah, bahwa kita Garuda, kita hidup di negara Pancasila, di mana kita negara Pancasila yang nguri-nguri semua agama. Walaupun agama yang banyak, tapi tetap dalam satu tujuan, yaitu negara Pancasila dan UUD 45. Terus kita juga menjunjung tinggi kebinekaan, yaitu karena apa? Kebinekaan walaupun berbeda, tetapi tetap satu tujuan. Maka Islam pun juga mengajarkan la ikrahatu fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Di samping itu Islam juga mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Tapi umat Islam juga mempunyai kewajiban untuk berdakwah ilallah, yaitu apa? Untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
hendaklah kalian semua itu menjadi umat yang wasaton, umat yang tengah, umat yang bisa menjadi suri teladan pada umat yang lain. Selanjutnya ini adalah kata keramat. Keramat itu kalau diartikan berarti keramat santri, jadi santri yang mulia. Hikmah artinya orang yang santri yang bisa menerima hikmah. Karena tugas Rasul itu yang pertama adalah yatlu alaihim ayatuhu, membacakan ayatnya. Yang kedua adalah wa yu'allimul kitab, mengajarkan kitab Allah. Yang ketiga wa yuzakihim, itu mensucikannya. Yang berikutnya ini hikmah. Bagaimana umat Islam itu bisa memetik hikmah. Nah, sedangkan santri ini kenapa dipakai nana sun 3 ini kan artinya santri itu artinya bisa 3 ini karena menitik beratkan Yayasan Babul Karomah itu, yaitu pertama adalah dengan mengutamakan pelajaran, yaitu pertama adalah ma'rifatullah, yaitu san 31 ya. Yang kedua ma'rifatul alam 2. Yang ketiga yaitu ma'rifatul ihsan. Monggo yang baru hadir. Itu ya. Jadi tujuannya kita mendirikan laskar membantu negara. Untuk dalam tema ini saya bacakan adalah dengan deklarasi Hikmah Kamat Santri tetap menjunjung nilai-nilai kebinekaan demi tegaknya NKRI dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Ya ini way of life itu pandangan hidup itu, kalau kita Islam pandangan hidup itu ya memang artinya Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika kita dalam kenegaraan juga Pancasila sebagai pandangan hidup, maksudnya semua orang negara itu artinya harus bisa memahami. Karena di dalam Al-Quran sendiri, yaitu Quran surat Al-Maidah 59 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Baru wa ulil amri minkum, artinya wow. Jadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tetapi ketika kita ini di dalam negara yang tidak melarang kita bersolat, kita tidak melarang untuk beribadah kepada Allah, ya harus kita taati. Yaitu apa? Wa ulil amri minkum, pemimpin yang mengurus kamu dalam kesepakatan, yaitu apa? Karena Pancasila kalau dulu zaman di mana ini, di Madinah namanya deklarasi Madinah atau Piagam Madinah. Kalau kita Pancasila, walaupun dulu ada istilah deklarasi apa Piagam Jakarta, tapi semua sekarang sudah melebur menjadi negara Pancasila. Moga-moga dengan adanya kita ini membantu negara, moga-moga negara kita menjadi negara yang gemah rifah roh jiwatu jinawi, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih, begitu aja. Jadi nanti sebagai laskar Mahkamah Santri harus bisa menjunjung nilai-nilai etika. Kalau bisa menjadi apa, laskar itu menjadi suri teladan, yaitu menjadi uswatun hasanah. Karena Rasul diutus yaitu di dunia ini adalah innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Jadi Rasul diturunkan di dunia itu adalah untuk mengubah manusia agar akhlaknya menjadi baik. Itu relevan dengan negara, yaitu dengan adanya revolusi mental, akhlak. Maka kalau nanti Mahkamah Santri nanti bisa cerdas dari sisi IQ-nya, yaitu IQ-nya. Yang kedua bisa cerdas dari sisi IQ-nya, emosionalnya. Yang ketiga cerdas dari SQ, artinya spiritualnya. Yang keempat, bagaimana nanti laskar di Mahkamah Santri itu menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna, yaitu Islam yang manusia yang diridhoi Allah, yaitu menjadi MAQ, kecerdasan yang namanya ma'rifah question. Itu ya, terima kasih. Jadi biar teman-teman laskar itu nanti ini adalah GBHN. Apa yang saya sampaikan itu GBHN Anda. Nanti ketika jadi laskar, yaitu menjadi, kalau bisa itu di tengah-tengah masyarakat menjadi suri teladan.
jadi manusia yang berguna, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum nas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berjuang berkarya demi Dharma, khidmat santri panji suci ulama. Berjuang berkarya demi Dharma, kenali dirimu, kenali keluargamu, kenali hakikat hidupmu. Satukan niatmu, satukan langkahmu menuju kemakmuran bersama. Deklarasi dan pelantikan Laskar Hikmah Keramat Santri tersebut dilantik oleh Sriyanto Ahmad selaku Ketua Yayasan Babul Karomah Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022. Yang dihadiri oleh Gus Hadi selaku pengasuh Padepokan Keramat Santri dan Ustadz Imam Subekti dan anggota Laskar Hikmah Keramat Santri yang berlangsung dengan lancar. Terbentuknya Laskar Hikmah Keramat Santri ini moga-moga bisa berguna kepada agama, negara, bangsa, dan tanah air. Amin. Dan Laskar Hikmah Keramat Santri ini bisa menjadi pejuang, yaitu Hizbullah, artinya pejuang Allah, dan juga pejuang negara, dan juga bisa untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, yaitu NKRI. Dengan mengucapkan bismillah, semoga dengan terbentuknya kepengurusan khidmat keramat santri akan bermanfaat bagi masyarakat, bagi sesama, dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang menciptakan perdamaian, kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika biyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan siang ini kita bertatap muka di Padepokan Keramat Santri tanpa halangan suatu apapun. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir nanti mendapatkan salawat serta hidayah. Amin Allahumma amin. Pada yang terhormat Gus Hadi selaku pengasuh Padepokan Babul Karomah Keramat Santri, dan kepada Bapak Ahmad Sriyanto sebagai Ketua Babul Karomah Keramat Santri, dan kepada bapak-bapak sekalian tamu undangan Ikhwan Keramat Santri, seluruh tamu undangan yang kami hormati. Pada siang ini perkenankan selaku ketua terpilih Khidmat Keramat Santri menyampaikan dalam acara peresmian dan pelantikan Khidmat Keramat Santri di Padepokan Keramat Santri yang penuh berkah ini. Semoga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah 2012 yang dulu saya akrab dengan Gus Hadi sampai detik ini saya nggak merasa Pak
nggak merasa udah berapa tahun, 10 tahun kepada Gus Hadi. Beliau senangi dibimbing sampai saat ini saya menjadi ketua. Saya tidak bangga, susah. Karena ini amanah bukan dari manusianya Pak, amanahnya Pak. Dari Allah. Kita bertanggung jawab Pak di sini Pak. Menjalankan sebuah tugas agama ini Pak, tidak main-main Pak. Bukan sekedar kita membabi buta, tidak Pak, hari ini Pak. Dalam hari Minggu Pon 1 Muharram ini Pak, 31 Juli. Jangan disangkakan ini buat mainan Pak. Yakin Pak saya, sebenarnya meneteskan air mata. Karena ini beban mental saya ke depannya. Kenapa saya bisa menangis di sini? Karena yang saya ikuti ini orang-orang yang senior, orang-orang yang pandai beragama semua. Saya Pak yakin saya tidak bisa apa-apa, ngaji pun tidak bisa, baca Bismillah Arab pun nggak bisa Pak. Bener yakin dan sampai saat ini saya berterima kasih kepada sobat karib saya, guru saya, selamat saya Gus Hadi Kopromadi yang telah menyelamatkan saya dari tahun 2012 sampai sekarang ini Pak, membimbing dari bidang spiritual sampai apapun Pak. Kadang istri saya itu Pak marah Pak, saya diikuti diajak untuk ziarah untuk apa marah Pak, nggak tahu tujuannya, dikira saya itu hura-hura Pak. Dan inilah sebagai bukti kebetulan istri saya ikut Pak, tanpa memaksa dia ikut di sini. Dan kebetulan 3-4 tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Srianto Ahmad. Dan itu menjadikan sebuah jamaah Al-Karomah yang di bawah sana Pak, di tempat dalamnya Gus Hadi. Udah banyak. Tapi kebetulan saat ini sudah ditentukan menjadi deklarasi 5 santri 31 Juli ini. Semoga menjadi berkah semua. Menjadi berkah semua. Menjadi berkah semua. Jadi tarasirullah. Allahu Akbar. Semoga ini bermanfaat dunia dan akhirat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artinya berdakwah juga mendorong masyarakat untuk bergerak ke lebih yang baik, tetapi yang paling besar adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Para bapak, para ibu, niki basa Jawa saged sedan nggih. Pak Jumadi selaku ketua, maka ini perlu saya tegaskan bahwa hikmah keramat santri, hikmah itu beda dengan hikmah. Hikmah itu pelayanan. Berarti jenengan kedah ngabekti, kedah melayani, kedah sendika dawuh dumateng yang berat di sendika dawuh ini. Hikmah, lajeng keramat niku karomah. Karomah kemuliaan. Santri, ini ada 2 opsi. Kalau ada 2 pemikiran, niki sing gawe sun niku sapa? Nek ning maos sun berarti sun berarti mencium 3 kali. Nggih, bukan sun-tri ya. Jadi sun mencium 3 kali, tapi dalam versinya Pak Sri oleh Gus Hadi mestine sun. Sidik-sidik mambu-mambu bahasa Inggris. Sun itu matahari. Matahari ini adalah sebuah perumpamaan suatu sumber pencerahan atau penerang yang super power yang tidak ada tandingannya lagi kecuali sang penciptanya, sehingga harapannya dengan laskar ini kita akan menjadi penerang-penerang 3 hal yang dimulai dengan ma'rifatullah, kata Pak Sri Ahmad, yang mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatul alam ya, mengenal alam semesta. Dan yang terakhir ma'rifatul ihsan, yang mengetahui kebagusan. Karena kalau kurang yakin ketika di antara kita ditanya apa itu ihsan, nah tentu kadang bingung Mbak Ihsan. Bahkan yang hadir di sini termasuk saya, kalau pernah bingung ketika enak-enak ngomong kalau dengan sami matur barokah Pak Jumadi niku kan matur barokah. Umpama ditanya barokah ya apa Mas? Ngoten kadang-kadang ya garuk-garuk kepala gitu. Nah, artinya Pak Jumadi kan berkat makbruk ya diangkat. Sehingga berkah barokah adalah berkembang biaknya
tegusan. Sehingga ketika apa yang kita konsumsi, apa yang kita amalkan ini mengandung berkah, maka setelah pulang dari sini, Pulau Panjenengan Sami mesti akan tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu namanya berkah. Hadirin rahimakumullah, yang pertama ma'rifatullah. Niki kula mewakili mawon yang pangapunten Gus Nur Hadi, Gus Hadi. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Tentunya laskar ataupun yayasan ini bukan yayasan yang kecil, karena dari namanya saja ma'rifatullah mengenal Allah, sehingga gerbangnya untuk mengenal Allah padahal luar biasa. Mereka ma'rifatun nafsi, mengetahui dirinya sendiri. Jadi barang siapa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Jadi sebelum kita mengenal siapa kita yang hakiki, maka sampai saat itu Panjenengan Sami tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Monggo sareng-sareng dibuka atine. Sadurunge donga niku atine dhisik dibuka. Ampun ujug-ujug donga. Yen ujug-ujug donga nek lawangi ati ketutup. Ya ora apa-apa. Belajar dibuka atine, terus diisi niate. Niate nopo arep mlebu ati sawan karo Allah Ta'ala, dibuka riyin. Iki niate nopo, karepe nopo, ajeng sowan niku lawane dibuka. Kanthi sholawat Ismu Atum, sholawat kepada Nabi Muhammad sing ummi niku ya merasa bukan dibodohkan, tapi hanya merasa sebenarnya yo pinter pol alam langit alam dunia isi ngerti kabeh karena sumber semua alam dari Nur Muhammad. Yo sarang-sarang dibuka atine, niate ditata, muga-muga mustajabah. Napa dadi niate karepe apa penjenggone. Kale kirim Fatihah leluhur. Mbok sak Fatihah mbok pira dikirim Fatihah leluhur awake dhewe karo keluargane. Rono Fatihah itu umur kitab ya babone ya apa-apa nang Fatihah. Ngaji Fatihah tok di dalami ya tekan kiamat ora rampung. Alhamdulillah bisyawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakati wa rahmati awliyaillah sya'bil qadir al-jalani wa bil barakati yustadi jami'an anzal sahibul ijazah ila bil mansur ada sampai ini sampai wa al-fatihah